Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di catatan matematika. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai konsep diferensial atau turunan. Sebelum kita mulai materi turunan atau diferensial, perhatikan ilustrasi berikut. Kita miliki dua buah garis. Apakah kedua garis ini memiliki kemiringan yang sama? Tentu kita sepakat bahwa kemiringan kedua garis ini berbeda. Garis yang sebelah kanan atau yang kedua ini lebih miring dibandingkan dengan garis yang pertama. Kita ketahui bahwa untuk mengukur suatu kemiringan kita bisa menggunakan gradien. Jika kita gunakan garis bantu pada dua garis ini sehingga membentuk segitiga siku-siku, maka gradien merupakan perbandingan tinggi dan alas, atau biasa kita sebut sebagai delta Y per delta X, atau juga di buku-buku biasanya tertulis sebagai Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Sekarang perhatikan kurva berikut. Dimiliki sebuah kurva, dia bukan kurva linier atau bukan garis lurus, kita sebut sebagai fx. Kemiringan pada setiap titik pada kurva ini berbeda, ya, tergantung nilai x-nya berapa. Sekarang perhatikan bagaimana cara menentukan rumus gradien pada fungsi ini. Misal kita ambil titik sebarang x, maka kita peroleh di sebelah sini adalah fx. Setelah itu kita geser x ke arah kanan sejauh h, sehingga kita peroleh x plus h. Jadi titik ini adalah titik x plus h, sehingga titik di sebelah sini adalah, kalau di sini fx, maka di sini adalah fx plus h. Oke, pada awal kita punya rumus gradien adalah delta Y per delta X, di mana delta Y itu adalah fx plus h dikurangi fx, dan delta X itu sendiri adalah h. Ya, coba perhatikan kemiringan yang diperoleh dapat kita lihat melalui garis merah ini, tetapi perhatikan garis yang berwarna hijau ini juga. Sangat jelas bahwa titik X ini kemiringannya yang lebih sesuai adalah yang berwarna hijau. Sehingga untuk mencari gradien yang lebih akurat secara intuitif, delta X-nya jangan terlalu besar, karena semakin besar delta X maka errornya juga semakin besar. Di sini sudah saya garis merahi bahwa delta X-nya dibuat sekecil mungkin. Delta X di sini adalah H, ya, maka kita limitkan H mendekati 0 hanya sekecil mungkin dengan fungsi fx plus h dikurangi fx plus h. H adalah delta X yang dibuat mendekati 0, kita ganti notasi menjadi dy per dx. Jadi inilah yang disebut sebagai definisi turunan. Selanjutnya, turunan dapat dinotasikan sebagai f aksen x atau juga dy per dx atau dxy seperti ini. Jadi, misal kalian ketemu notasi seperti ini, kalian tidak perlu bingung, ya. Selanjutnya, contoh, di sini ada fungsi fx sama dengan 4x kuadrat plus 7. Diminta untuk mencari turunannya atau f aksen x, ya. Kita akan menggunakan yang pertama menggunakan definisi turunan, di mana kita ketahui bahwa rumus definisi turunan adalah limit h mendekati 0 dengan fx plus h dikurangi fx per h, ya. Jadi tinggal kita substitusikan, maka fx, karena di sini fx sedangkan di sini fx plus h, maka x-nya kita rubah menjadi x plus h di sini, sehingga 4x plus h dikuadratkan ditambah 7 dikurangi, awas fungsi fx-nya jangan ditinggal, yaitu 4x kuadrat plus 7 per h, ya. Kemudian kita operasikan
kurungnya kita buka sehingga 4 dikalikan X plus H dikuadratkan ditambah 7 min 4X kuadrat min 7. Kemudian kita kuadratkan ini terlebih dahulu sehingga kita peroleh 4 dikalikan X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat ditambah 7 min 4X kuadrat min 7. Kita bisa sederhanakan sehingga kita peroleh seperti ini. Yang sama, elemen yang sama, kita sederhanakan, maka 4X kuadrat ini dengan min 4X kuadrat kita bisa sederhanakan. Kemudian 7 dan 7 ini kita bisa sederhanakan juga. Kemudian sisanya adalah 8XH plus 4H kuadrat per H. Ya, seperti ini. Kita keluar karena keduanya ada H, maka kita keluarkan H-nya seperti pada materi limit. Sehingga kita peroleh limit H mendekati 0, H dikalikan 8X plus 4H dibagi H. Hanya kita bisa sederhanakan. Sehingga limit H mendekati 0 dari 8X plus 4H itu adalah 8X ya. Hanya H mendekati 0 kita substitusikan sehingga 8X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 8X. Oke. Kita lihat bahwa untuk mencari turunan dengan cara menggunakan definisi, ini lumayan panjang cara pengerjaannya. Sekarang, kita akan membangun suatu formula agar dapat menurunkan suatu fungsi dengan mudah. Misal, kita punya fx sama dengan x pangkat n. Kita diminta untuk mencari turunan dari fx. Ya, sesuai definisi turunan, maka f aksen x sama dengan limit H mendekati 0 dari X plus H pangkat N dikurangi N pangkat N per H. Ya. Limit H mendekati 0, kita jabarkan X plus H pangkat N-nya. Jabaran ini disebut sebagai ekspansi binomial. Kalian bisa search di internet karena apabila dijelaskan akan sangat panjang sekali. Atau mungkin kita akan buat di lain video. Tapi untuk saat ini kita terima dulu ekspansi binomial ini. Kemudian kita bisa sederhanakan X pangkat N dan kita keluarkan H-nya sehingga bentuknya seperti ini. Limit H dikalikan N X pangkat N-1 sampai H pangkat N-1 per H di mana H mendekati 0 ya. Oke, kemudian kita bisa sederhanakan H-nya sehingga bersisa limit H mendekati 0 dengan N X pangkat N-1 plus seterusnya sampai H N pangkat min 1 ya. Apabila hanya kita substitusikan, maka fx-nya kita peroleh nx pangkat n-1. Oke. Sehingga kita bisa mencari fx di mana x pangkat n menggunakan rumus n dikalikan x pangkatkan n-1. Selanjutnya, kita kembali ke contoh ini yaitu 4x pangkat 2 plus 7 ya. Kemudian kita akan menggunakan rumus yang ini sehingga n-nya di sini n-nya adalah 2, kita turunkan sehingga 4 dikalikan 2 x pangkat 2 min 1 ya. Ditambah di sini 7 adalah 7x pangkat 0. Ketika 0 kita turunkan, maka hasilnya akan 0. Maka tidak perlu ditulis. Jadi, konstanta itu akan menghasilkan, ketika diturunkan akan menghasilkan 0 ya. Sehingga langsung saja 4 dikali 2 adalah 8. 2 dikurangi 1 adalah 1. Maka hasilnya adalah 8x pangkat 1 atau 8x. Hasilnya sama seperti yang kita menggunakan definisi turunan. Maka turunan dari 4x kuadrat plus 7 adalah 8x. Oke. Selanjutnya contoh dari turunan yang lain. Yang pertama, fx sama dengan 4x kuadrat plus 2x. Kita menggunakan rumus yang kedua saja, yang lebih mudah, maka 2-nya kita turunkan seperti ini, ya kan? Sehingga 4 dikalikan 2 adalah 8, x pangkat 2 min 1 yaitu x, kemudian 2x pangkat 1, satunya kita turunkan, maka
hasilnya adalah 2. Contoh yang kedua, fx sama dengan x kuadrat plus 1 per x ya. Kita ubah pecahan ini dulu, 1 per x-nya adalah x kuadrat plus x pangkat min 1. Yang x pangkat 2 dengan mudah kita turunkan, yaitu hasilnya adalah 2x. Sedangkan x pangkat min 1 kita turunkan, hasilnya adalah min 1, x pangkat min 1 min 1 ya. Sehingga turunan dari fx-nya adalah 2x min x pangkat min 2, atau kita rubah ini menjadi pecahan seperti tadi, yaitu merubah menjadi 2x dikurangi 1 per x kuadrat. Oke. Contoh yang ketiga yaitu di sini fx sama dengan 1 per 4 akar x ya. Kita tahu bahwa 4 akar x ini adalah x pangkat 1 per 4 ya. Habis itu kita rubah ini dulu menjadi bilangan yang seperti contoh nomor 2, maka x pangkat min 1 per 4 ya. Setelah itu kita turunkan min 1 per 4-nya ini menjadi min 1 per 4x pangkat min 1 per 4 dikurangi 1. Min 1 per 4 dikurangi 1 itu sama dengan min 1 per 4 dikurangi 4 per 4, maka hasilnya adalah min 1 per 4x pangkat min 5 per 4. Mungkin cukup sekian materi pengantar turunan atau diferensial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.